Yana lupa bawa barang yang paling penting. Aku akan antar ke dia. Kau gila ya? Jika kau ikut kami, pasti bisa kuasai 3 dunia. Dunia Dewa Iblis kecil mau menjebakku. Dari roda reinkarnasi bangkit Asura, si penebas dewa untuk membantai semua. Dewa dan iblis. Kau adalah poros dunia manusia. Segala keberuntungan dan malapetaka, keamanan dan bahaya dari 3 alam semesta, semuanya bergantung padamu. Bergantung pada aku. Apa urusanku? Ferry, kau akan tinggalkan aku begitu saja? Gak disangka jiwaku sekali bertapa. Terperangkap 100 tahun di dunia Dewa Iblis. Baru bisa kabur setelah habisi semua Dewa Iblis. Tubuh manusiaku jadi bodoh karena kehilangan jiwa. Dan dirawat seorang wanita selama 5 tahun. Sudah lama dengar kabar Tuan Marwan, detektif nomor 1 di kota Janur. Hari ini aku mengundang Anda untuk membantuku mencari orang. Kalau aku yang mencari, gak ada yang gak ketemu. Cuma... Kalau orangnya ketemu, uang bukanlah masalah. Bu Yana tegas sekali. Kalau begitu... aku pamit dulu. Yana, kau sudah cari Ferry 10 tahun. Selama ini, yang bernama Ferry gak terhitung jumlahnya. Kau bahkan merawat orang bodoh selama 5 tahun karena dia bernama Ferry juga. Dari semua orang ini, masa gak ada orang yang kau cari? Semuanya bukan dia. Gimana kalau dia sudah mati? Dan juga, meski belum mati, bukan berarti dia si bodoh yang di rumahmu. Mending cepat usir dia. Kau gak bisa rawat dia seumur hidup. Aku juga gak ngerti. Kenapa kau mencari orang yang bahkan belum pernah kau lihat wajahnya? Aku janji padanya akan bawa dia pulang. Ternyata gadis kecil ini anaknya orang terkaya. Harus cepat disingkirkan. Matilah kau. Kakak, terima kasih sudah selamatkan aku. Ini untukmu. Siapa namamu? Kau juga diculik ya? Aku ajak kau pulang bareng ya? Lepasin kakak! Lepasin! Aku mau bawa dia pulang! Lepasin dia! Namaku Ferry. Aku mau bawa kakak pulang. Nona, kami akhirnya menemukan Anda. Kakek pengurus, tolongin Kak Ferry. Aku mau bawa dia pulang. Pokoknya, aku harus temukan Kak Ferry. Cincin ini pasti ketinggalan di rumah. Ini satu-satunya peninggalan Kak Ferry untukku. Siapkan mobil sekarang, aku mau pulang sebentar.
Ferry, kenapa kau nggak pakai baju? Aku juga bukan telanjang bulat. Untungnya masih ada. Siapa yang izinkan sentuh barangku? Itu memang punyaku. Kau nggak bodoh lagi. Jiwaku keluar dari tubuh, makanya jadi bodoh 5 tahun. Ingatan selama ini semuanya aku ingat. Atas semua kebaikanmu selama 5 tahun, aku, Ferry, akan melindungimu seumur hidup. Kau tahu aku siapa? Aku ini presiden direktur grup Halim. Dan kau cuma orang bodoh. Bahkan kau sekarang nggak bodoh lagi. Tetap nggak pantas bicara omong kosong kayak gitu. Dan juga, kau nggak pantas menyentuh cincin ini. Kalau kau suka cincin ini, aku bisa berikan untukmu. Tapi, Kamu mau ngapain? aku baru sadar kan, di dompetku juga nggak ada uang. Bisa nggak kau bantu aku sedikit? Dasar nggak tahu diri. Aku merawatmu karena orang tuamu memberikanmu nama yang bagus. Jangan pakai nama Ferry untuk ucapan yang menjijikan ini. Pinjamin aku 100 juta. 3 hari lagi, aku kembalikan. Dan penuhi 3 permintaanmu. Gimana? Dulu, 5 negara adidaya berperang hanya demi secarik janjiku. Kau harus tahu nilai jaminan keamanan yang kuberikan padamu. Ferry, saat kau bodoh, aku bisa merawatmu selama 5 tahun. Tapi sekarang kau sudah sadar. Aku nggak akan berikan uang secara gratis lagi. Kalau kau memang hebat, cari uang sendiri. Aku beri waktu 3 hari untuk pergi dari rumahku. Aku sudah atur kerjaan satpam di grup Halim untukmu. Kau bisa mulai bekerja hari ini. Aku sudah membantu sebisaku. Cuma kerja saja kan? Nggak mungkin bisa menyulitkan aku, Ferry. Grup Halim. Jadi ini perusahaannya Yana. Kayaknya merampok lebih cocok buatku. Kau juga mau melamar kerja ya? Rekrutmen di grup Halim kami punya aturan khusus. Kau bisa pilih tugas yang bisa dilakukan di layar itu. Totalnya ada 100 tugas. Asal selesaikan 1 saja, bisa dapat imbalan besar dan langsung diterima. Aku fasih 3 bahasa. Bisa kerjakan menerjemah 3 bahasa ini. Aku ambil tugas peringkat 100. Perhatian, tugas Penerjemah peringkat simultan 100 sudah diambil. dan rapat 10 jam berturut-turut dengan 3 bahasa. Gila banget. Tapi uangnya banyak juga. Satu rapat dibayar 4 miliar. Bisa langsung kaya. Grup Halim memang luar biasa. Rekrut karyawan biasa saja persyaratannya setinggi ini. Tugas peringkat 100 pun aku nggak mampu. Sepertinya aku nggak ada harapan. Tugas di grup Halim diurut berdasarkan tingkat kesulitan. Arti harfiahnya tugas peringkat 100 adalah yang paling mudah. Kalau bahkan syarat ini kau nggak mampu, kau bisa langsung pergi. Oh, iya. Itu tugas peringkat 10 besar. Kau kesana pun percuma. Kaget kan? Tugas peringkat 10 besar itu sudah terpasang 10 tahun. Karena tugasnya terlalu gila, tingkat kesulitannya nggak diurutkan. Tentu saja, hadiahnya juga tertinggi. Tapi sampai sekarang belum terselesaikan. Sebaiknya jangan dilihat lagi, biar nggak malu sendiri. Baris pertama ini ditulis oleh Bu Yana ya? Kok kau bisa tahu? Bu Yana sudah mencari orang bernama Ferry selama 10 tahun. Demi hadiah 2 triliun ini, setiap hari banyak yang mengaku-ngaku. Aku sampai kesel liatnya. Selama 5 tahun aku bodoh, wanita ini selalu menggerutu di dekatku. Benar-benar nggak punya selera. Hah? Apa katamu? Sebaiknya jangan dilihat lagi. Jangan mengandalkan keberuntungan. Supaya kalian para pelamar kerja nggak asal ambil tugas 10 besar ini. Kami punya aturan, yang mau ambil tugas 10 besar harus tanda tangan kontrak. Kalau nggak selesai, harus bayar denda. Hah? Kamu? Aduh, udah ada yang ambil. Kenapa kau ambil? Perhatian, tugas peringkat 1 sudah diambil. Lihat, Wah, ini dia dari mana ini?
Pasti dia haus mata sama hadiah 2 triliun. Nanti lihat saja dia bayar dendanya. Gak cuma bayar denda, grup Halim juga akan publikasikan kemajuan tugasnya. Kalau nggak selesai, dia bakal malu besar. Dia kelihatannya miskin banget. Aku penasaran nanti dibayar pakai apa? Denda bisa sampai miliaran. Kau terlalu gegabah. Habislah sudah. Nanti aku resepsionisnya juga bakal diolok-olok. Daripada gini, mending aku ngajak bicara karena kau ganteng. Perhatian tugas peringkat 1 sudah diambil. Perhatian tugas peringkat 2 sudah diambil. Dia ambil semuanya sendirian. Ada apa ini? Maksudnya apa sih? Dia cuma mau buat onar ya? Perhatian tugas peringkat 5 sudah diambil. Perhatian tugas peringkat 6 sudah diambil. Perhatian tugas tingkat 8 sudah diambil. Tugas 9 sudah diambil. 10 sudah diambil. Aduh, apa kau gila? Kau mau ambil semuanya? Kau tahu nggak? Tugas pertama yang mencari Ferry itu, bahkan detektif dalam dan luar negeri gagal semua. Ini benar-benar tugas yang mustahil. Tugas kedua yang menemui bos asosiasi naga hitam buat tanda tangan akses bandara Tanu Air. Asosiasi itu geng hitam terbesar di kota Juna. Menguasai bandara selama 30 tahun. Laba tahunnya lebih dari 200 triliun. Kenapa mau menyerah begitu saja? Lalu keluarga Sona di peringkat ketiga, Toko Yasada di peringkat keempat, dan keluarga Jaya di peringkat kelima. Mana yang gak berpengaruh besar? Mending kau tahu diri. Berpengaruh besar. Malah lebih baik. Kau ngerti gak sih? Tugas pertama palingan bayar denda saja, tapi 9 tugas sisanya bisa bikin mati. Asosiasi Naga Hitam suka main kasar. Dengan badan kecilmu ini... pria ganteng seperti ini akan berakhir mengenaskan. Bukannya harus tanda tangan kontrak? Baik, ayo. Kakak ganteng, supaya nggak ada yang sengaja buat onar, jadi perusahaan sangat mengawasi kemajuan tugas 10 besar ini. Jadi sukses atau gagal tugas bakal ditayangkan di layar besar. Jadi aku perlu daftarkan namamu. Nama aku? Ferdi. Aduh, kau bikin kaget saja. Aku kira kau juga mau pura-pura jadi Ferry. Seluruh staf grup kami paling kesal. Kalau ada yang namanya Ferry bisa-bisa langsung diusir. Apa kau nggak takut kelewatan Ferry yang dicari Bu Yana itu? Bu Yana sudah cari dia belasan tahun. Kalau bisa ketemu, sudah ketemu dari awal. Menurutku... Kalau bukan karena umurmu pendek dan sebentar lagi mati, aku nggak bakal ngomong sebanyak ini. Kakak ganteng, berjanjilah padaku, minta mereka biarkan mayatmu utuh. Ini akses bandara Tanu Air. Simpan baik-baik. Tunggu kabar baik dariku. Kalau kau benar-benar berhasil, Bu Yana akan datang sendiri buat menyambutmu. Sayangnya, kau malah cari mati. Enggak, aku harus kasih tahu Bu Yana. Dia benar-benar berani pergi. Benar-benar gak tahu diri. Ayo kita taruhan. Tebak bocah ini berapa lama akan gagal tugas? Aku tebak 30 menit, 29 menit sampai, semenit langsung mati. Kalau gitu aku tebak 29 menit, baru sampai asosiasi naga hitam, langsung habis ditembaki. Ayo kita bertaruh. Bu Yana, barusan ada orang bernama Ferdi yang ambil tugas peringkat 10 besar grup kita. Dia ambil tugas peringkat 10. Berarti dia lumayan hebat. Dia orangnya seperti apa? Dia ambil semua tugas peringkat 10 besar. Apa? Dia mau cari mati ya? Tindakan bodoh kayak gini gak usah laporkan ke aku. Keluar. Baik. Cucu-cucuku dari asosiasi naga hitam, keluarlah, kakek sudah datang. Cucu-cucuku dari asosiasi naga hitam, keluarlah. Siapa yang bosan hidup yang berani berisik di wilayahku? Jadi kau ketua asosiasi naga hitam? Benar. Aku dikirim grup Halim untuk minta kalian tanda tangan akses bandara Tanu Air. Jadi kau dikirim grup Halim buat cari mati. Sudah lama gak bunuh orang dari grup Halim. Jadi agak kangen juga. Kalian semut-semut ini berani lancang di hadapanku.
Serang! Tangkap dia! Patahkan semua anggota badannya lalu lempar ke kandang harimau untuk tumbal! Ide yang lumayan bagus. Orangnya mana? Mana? Jangan sok misterius! Keluar! Aku di atas. Kau mau apa? Dari tadi aku bilang, aku mewakili grup Halim buat minta kau tanda tangan akses Bandara Tanah Air. Aku tanda tangan. Asal kau lepaskan aku akan tanda tangan. Salam, bos. Apa kau kenal semua kekuatan yang terdaftar di sini? Jadi semua tugas grup Halim ini sudah Anda ambil semua? Ada masalah? Walau orang lain gak bisa, Anda pasti bisa. Kalau bos gak keberatan, bisa serahkan tugas ini padaku gimana? Sekarang Anda adalah pemimpinku. Aku akan patuh sepenuhnya padamu. Jujur saja. Bos. Coba Anda lihat. Anda ambil 80% keuntungan milik Asosiasi Naga Hitam. Gak boleh cuma aku yang ketiban sial. Anda harus ganggu yang lain juga. Gak usah Anda urus, biar aku saja. Baik. Tapi ini kekuatan kami hampir sama. Kalau aku gak bisa kalahkan mereka, tolong Anda turun tangan. Kalau kalah, lempar ini ke mereka. Dijamin kalian pasti menang. Bos, Anda gak bohongin aku kan? Ini mirip kelereng biasa. Kebakaran, cepat padamkan. Bos, aku tadi nggak tahu kekuatanmu. Anda hebat sekali. Sudah, cepat kerjakan tugasmu. Jangan ganggu aku. Baik. Ayo, mari selesaikan tugas untuk bos. Ayo, mari bertaruh. Santai, Aku mau jangan bertaruh. buru-buru. Satu-satu. Ayo. Aku ikut yang menang. Oke, taruhan ditutup. Sudah gak bisa ganti taruhan. Bocah bernama Ferdi ini pasti sudah sampai di Asosiasi Naga Hitam. Hari ini aku bandar besarnya. Dengar ya, nggak sampai semenit lagi di layar besar itu pasti muncul tulisan tugas gagal. Hari ini aku bakal untung besar. Mereka lagi ngapain sih? Bu Yana, mereka taruhan berapa lama Ferdi bertahan di tangan Asosiasi Naga Hitam. Lain kali kalau ada orang yang jelas nggak bakal berhasil tapi masih cari perhatian, usir saja. Baik. Gak ada kesulitan kan? Bos, dengan benda sakti yang ada kasih ini, siapa yang berani gak nurut? Sayangnya, waktu aku ledakan keluarga Sona, Pak Sona tua malah ngadu ke keluarga lain. Ributnya, sampai tiap aku datangin setiap keluarga mereka langsung keluar dan berlutut menyerah. Walaupun gak banyak dipakai, tapi puas banget rasanya. Jangan disembunyiin lagi. Aku punya banyak benda ini. Ambil saja untukmu. Sebanyak ini. Ini benda yang cuma disentuh dikit langsung menghancurkan rumah keluarga Sona. Bagi bos malah cuma barang rongsokan. Bos ini sebenarnya siapa? Pasti ini bukan orang biasa di grup Halim. Sudah waktunya aku ambil bayaran di grup Halim. Bocah itu sudah pergi berapa lama? Sudah cukup lama. Bu Yana, menurutku dia cuma berani karena nggak tahu. Gimana kalau... Begini saja, kau telepon ketua Asosiasi Naga Hitam. Minta dia mengampuni bocah itu. Nanti aku akan datang buat terima kasih. Baik. Aku tahu Bu Yana memang paling baik. Ayo. Suruh mereka semua bubar. Berisik sekali, nggak sopan. Perhatian, tugas peringkat 2 berhasil diselesaikan Gawat, Tuan Ferdi. jangan-jangan dia sudah mati. Hah?
Tugas peringkat kedua berhasil diselesaikan Tuan Ferdi. Tugas peringkat ketiga berhasil diselesaikan Tuan Ferdi. Tugas peringkat keempat berhasil diselesaikan Tuan Ferdi. Ferdi itu sebenarnya siapa? Astaga, tadi aku melayani dewa ya. Ini gak masuk akal. Aku harus ketemu dia. Mungkin dia penyelamat grup Halim. Baik, sekarang juga aku telepon dia. Baik, Bu Yana, dia bilang capek hari ini, jadi nggak datang. Nanti kalau suasana hatinya bagus, dia akan ambil hadiahnya. So penting banget ya, cari dia. Harus selidiki di mana dia. Aku mau temuin dia sendiri. Baik. Ferdi, aku pasti akan menemukanmu. Orangnya sudah ketemu. Orangnya sudah ketemu. Bu Yana, ini barang yang dikirim Ferdi. Isinya ada izin Bandara Tanah Air dan semua dokumen tugas. Tapi dia sendiri nggak ketemu. Bu Yana, dari logat bicaranya kayaknya bukan orang lokal. Kami akan geledah semua hotel di kota, pasti bisa ketemu dia. Baik, aku kasih waktu 3 hari. Harus ketemu dia. Asal dia mau masuk grup Halim. Posisi dan gaji, terserah dia. Baik. Grup Halim yang didirikan kakek dulu benar-benar penguasa kota Hanur. Tapi sejak ayah yang ambil alih, grup Halim jadi merosot. Ini selalu jadi luka di hati ayah. Akhirnya ayah mati muda karena stres. Aku pasti akan penuhi wasiat ayah dan bawa grup Halim kembali ke puncak. Halo. Bu Yana, di antara 8 klan besar ini tiba-tiba muncul orang bernama Ferry. Kemampuannya luar biasa. Mungkin dia orang yang Anda cari. Apa? Kau sudah menemukannya? Gerak-geriknya misterius. Orang dari keluarga besar ini sepertinya belum pernah lihat wajahnya, tapi sangat takut padanya. Terus aku juga menemukan cincin kepala naga itu berhubungan dengan kekuatan 5 kekaisaran. Selidiki, teruskan penyelidikan. Berapapun biayanya, harus menemukannya. Ferry, kerjaan satpam yang kuatur untukmu, kenapa nggak kau kerjakan hari ini? Yana, kau sudah pulang. Aku sudah ke perusahaanmu dan bahkan sudah ambil tugas. Kau bisa tahu diri nggak? Kalau bukan karena aku kasih jalur khusus, kau nggak bakal bisa jadi satpam. Apalagi ambil tugas. Aku paling benci pria lemah yang cuma numpang hidup, tapi masih sombong. Sadari kemampuan dirimu. Sadari kemampuan dirimu. Yana, aku baik padamu cuma karena perlakuanmu 5 tahun ini. Tapi itu bukan alasanmu untuk merendahkan aku. Aku? Sepertinya penyakit gilamu belum sembuh. Keluar dari rumahku. Kalau bukan untuk balas budi, kau kira aku mau tinggal? Apa gunanya orang gak berguna sepertimu? Pergi sana. Aku gak butuh. Baik, seperti yang kau mau. Kalau kau tahu aku sudah selesaikan semua tugas peringkat 10 besar di grup Halimmu, apa kau masih akan meremehkanku? Nah, sudahlah. Gak ada gunanya banyak bicara. Ferry brengsek. Dasar orang gak tahu terima kasih. 5 tahunku sudah sia-sia. Dia gak punya uang sepeser pun. Jangan-jangan dia tidur di jalanan. Gak mungkin. Dia punya tangan dan kaki. Masa gak bisa cari makan sendiri? Sekarang sudah larut malam. Dia gak akan apa-apa kan? Dia laki-laki dewasa, mana mungkin bisa ada apa-apa. Gak bisa, aku harus cari dia. Ferry, Ferry, kau pu. Ngapain kalian datang ke sini? Sejak ayahku meninggal, aku sudah peringatkan kalian untuk jangan menemuiku lagi. Kalau enggak, kalian gak akan dapat tunjangannya. Yana, kok kau bicara seperti itu ke ibu? Yana, sejak aku bawa Wina menikah dengan ayahmu, aku selalu perlakukan kau seperti anakku sendiri. Kau begini sangat menyakiti hatiku. Apa aku pernah akui kau sebagai ibuku? Langsung saja. Kalian datang mau apa? Aku punya kabar bagus sekali untukmu. 3 hari lagi, tuan muda keluarga Guna, Hendra, akan pulang. Kau bersiaplah untuk menikah dengannya. Apa hakmu ikut campur urusan pernikahanku? Itu keluarga Guna. Kalau kita bersatu dengan mereka, ada banyak untungnya untuk keluarga kita. Kau tahu nggak? Tuan Hendra mau memilihmu, itu keberuntunganmu. Dalam hal ini kau nggak boleh seenaknya. 3 hari lagi, mau nggak mau, kau tetap harus nikah. Lagi pula, mas kawinnya sudah kuambil. Kalau bukan karena Tuan Hendra hanya mau Yana, mana mungkin dia dinikahkan?
Aku mati pun gak akan nikahi Hendra itu. Bu, ngapain banyak ngomong sama dia? Sekarang juga kita bawa dia pergi. 3 hari lagi langsung antar ke ranjang Tuan Hendra. Nanti kalau sudah terlanjur, dia nggak mau pun sudah telat. 3 hari lagi langsung antar ke ranjang Tuan Hendra. Nanti kalau sudah terlanjur, dia nggak mau pun sudah telat. Hah? Kalian hidup dari uangku. Nggak takut aku hentikan uang tunjangan kalian. Kalian sudah biasa boros. Tanpa uangku, bisa-bisa kalian mati kelaparan. Setelah kau menikah, seluruh grup Halim akan jadi milik kami. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Hentikan. Ternyata kau cuma orang bodoh yang dirawat kakakku. Apa hakmu ikut campur urusanku? Wanitaku nggak akan menikah dengan siapapun. Ini urusan keluarga kami. Apa hakmu ikut campur? Dia tentu punya hak. Ferry adalah suamiku. Yana, kau gila ya? Kau lebih memilih menikah dengan sampah daripada Tuan Hendra yang kaya dan tampan itu. Aku sarankan kau cepat cerai dari kakakku. Kalau enggak, aku akan menghabisimu. Siapa yang berani sentuh dia? Siapa yang berani sentuh dia? Wina, kau gak apa-apa? Lawan orang kayak gini, nggak usah banyak ngomong, langsung dipukul aja. Kau berani pukul aku? Aku nggak ngapa-ngapain. Siang bolong begini. Mungkin kau kena gangguan makhluk halus. Karena terlalu sering berbuat jahat. Omong kosong. Anakku ini baik hati. Jangan nakuti kami. Bu, ayo kita pergi dari sini. Jangan-jangan memang ada hantu. Kau cepat-cepat cerai darinya. Nanti kalau keluarga Guna marah, kalian berdua bakal susah. Cerai. Ferry, maaf. Tadi kata-kataku agak keterlaluan. Yana, janjiku untuk melindungimu seumur hidup masih berlaku. Aku janji akan penuhi 3 permintaanmu. Kalau kau butuh suami, itu bisa jadi salah satu permintaanmu. Sejak ayah meninggal, dialah orang pertama yang bilang akan lindungi aku. Kau, malam ini tinggal di sini saja. Aku izinkan. Katakan. Bu Yana, Ferdi seperti menghilang dari dunia, nggak bisa ditemukan sama sekali. Terus aku periksa semua nama Ferdi di kota ini, wajahnya beda dengan yang melamar ke perusahaan waktu itu. Jangan-jangan dia pakai nama samaran. Apa jangan-jangan dia buronan? Tapi penampilannya terlihat jujur. Apa kau sudah periksa CCTV di hari dia datang melamar? Benar juga Bu Yana, kenapa aku nggak kepikiran ya? Aku cek CCTV-nya sekarang. Ferdi, siapapun kau sebenarnya, aku pasti akan menemukanmu. Halo, Kak Leo, kau sudah pulang? Benar. Baik, sampai jumpa. Malam-malam begini dandan cantik-cantik mau kemana? Mau ketemu teman. Teman yang mana? Kau siapa sih? Ngapain ikut campur urusanku? Barusan siapa yang bilang aku suamimu? Cepat sekali berkhianat dan melupakanku. Teman sekolah dulu, namanya Leo. Oh, pantas saja. Tadi manggilnya Kak Leo. Malam-malam begini jangan-jangan kau mau kencan dengan kakak Leomu ya? Ferry, apa kau cemburu padanya? Wah, aku jadi merasa tersanjung. Dengar ya Ferry, kau jangan ikut campur dengan urusanku. Kak Leo jauh lebih baik daripada orang sepertimu. Kau mau ngapain? Jauh lebih baik. Yana, aku mau lihat. Gimana pria yang kau bilang jauh lebih baik dariku? Malam ini aku juga ikut. Kalau enggak, terserah kamu kemana. Kau mau apa? kita ini suami istri. Ketemu orang nggak pegang tangan. Mana kayak pasangan suami istri? Jangan harap. Jangan lupa, kau yang bilang akan memperkenalkanku sebagai suami, kakak Leomu itu. Janji itu harus ditepati. Gandengan yang benar.
Yana, kau akhirnya datang. Ini siapa? Halo? Aku suaminya Yana. Halo? Aku suaminya Yana. Suami? Yana, kau sudah menikah? Iya, dia itu suamiku. Oh, apa aku terlalu lama di luar negeri sampai ada orang baru pun aku nggak tahu. Kau anak keluarga mana? Aku takut kalau aku sebut namaku, kau bakal ketakutan. Lucu sekali. Di kota Hanur, nggak ada orang yang nggak aku kenal. Yana, ayo duduk. Restoran berbintang ini katanya enak sekali. Ayo, duduk. Orang luar kalau mau pesan meja saja susah banget. Kalau kau suka, bisa kusuruh mereka masakin untukmu tiap hari. Kaleo, kau terlalu sungkan. Maaf, aku cuma mengundang Yana. Gak tahu kau akan datang, jadi makanannya cuma dipesan untuk 2 orang. Tapi, untuk rakyat jelata sepertimu yang sehari-hari cuma makan nasi kotak, lalu tiba-tiba makan yang mewah, takutnya gak bisa dicerna. Kau penyakitan. Kau maki siapa? Ferry, jangan gegabah, menyinggung keluarga Ken akibatnya sangat serius. Aku nggak bercanda. Kau memang penyakitan. Siapa yang nggak tahu keluargaku semua dokter? Aku Leo, memang biasa aja, tapi juga paham ilmu pengobatan. Kau malah langsung vonis aku sakit. Coba kau sebutkan, aku sakit apa? Luarnya bagus, tapi dalamnya busuk. Akhir-akhir ini apa kau sering merasa pegal pinggang dan punggung? Kaki tangan dingin, pusing, pandangan kabur, keringat dingin, dan takut kedinginan. Terutama keringat malam, saat tidur. Maaf, gejala yang kau sebut nggak aku alami. Aku sehat-sehat saja. Ada atau enggak kau sendiri yang tahu. Aku mengingatkanmu karena melihat hubunganmu dengan Yana yang baik, atau nanti menyesal pun sudah terlambat. Oh iya, coba kau bilang, aku sakit apa? Ginjalmu lemah. Hah? Ferry. Akhir-akhir ini apa kau sering makan makanan bergizi? Sering makan daging kambing, anjing, dan kura-kura kan? Masih muda ginjal sudah lemah. Masa? Jangan-jangan karena terlalu sering diranjang. Ada pacar tapi masih kejar orang lain. Mau bikin orang jadi selingkuhan. Aku cuma kecapean, makanya sampai begini. Ginjal lemah. Kebanyakan terjadi karena akumulasi. Tapi jangan buru-buru, diobatnya berlebihan atau hasilnya bakal terbalik. Harus diatur pelan-pelan. Tapi ginjal lemahmu beda. Kau kebanyakan melakukannya sendiri, sehari 2-3 kali kan? Ferry? Ternyata karena nggak punya pacar. Jangan-jangan dia punya penyakit. Aku menyarankanmu lebih baik jernihkan pikiran dan kurangi lakukan hal seperti itu. Dan lebih menahan diri. Kalau enggak, paling 2 tahun lagi, kau akan kena impotensi dan ejakulasi dini. Kau ngomong sembarangan. Aku belum menikah, nggak punya pacar juga. Mana mungkin sering lakuin hal begitu? Aku cuma ngomong sampai di sini. Percaya atau enggak itu urusanmu. Kondisi tubuhku sendiri aku yang paham. Kau sengaja buat aku malu di depan Yana kan? Bocah, aku sarankan jangan terlalu serius berakting. Kaleo, Ferry ini orangnya terus terang. Tolong jangan dibawa ke hati. Namamu Ferry? Bagus. Aku akan mengingatmu. Jangan lupa bayar. Ferry. Ferry, bagus sekali. Kita lihat saja nanti. Ferry, kau bisa ilmu pengobatan. Cuma tahu sedikit. Tapi aku menyarankanmu untuk menjauhi Leo nanti. Dia orangnya mudah tersinggung. Peduli padaku ya? Peduli apaan? Dasar wanita munafik. Yang gratis memang enak. Bisa nggak tahu malu sampai sepertimu ini sangat jarang ya. Ini namanya nggak buang makanan. Cepat makan. Halo.
Bu Yana, aku sudah menyelidikinya. Kata orang 8 klan besar, Ferdi dikirim oleh perusahaanmu. Apa? Orang perusahaanku? Aku nggak menemukan Ferdi. Itu benar, Bu Yana. Di luar lagi ramai dibicarakan. Apa ada orang hebat yang diam-diam bantu grup Halim? Apa jangan-jangan Kak Ferdi selalu diam-diam membantuku? Sudahlah, gak mungkin itu dia. Apakah dia itu Ferdi? Kau sudah tahu? Apa hubungannya denganmu? Pergi sana. Kenapa orang bodoh sepertimu ini bisa mengelola perusahaan besar? Kamu... Bu Yana, siang itu CCTV perusahaan lagi perbaikan. Jadi rekamannya hilang semua. Marwan sudah bilang padaku, Ferdi ada di perusahaan kita. Aku tebak, Ferdi ini seharusnya adalah Ferry. Aku kasih 2 hari lagi. Kalau cari orang saja nggak bisa, kau juga nggak perlu datang lagi. Keluar. Baik, Bu Yana. Lihat ini. Harus banget begini. Ferry, kau ini semuanya bagus. Cuma muluk-muluk dan sombong. Posisi satpam memang rendah. Tapi untukmu, itu juga latihan. Kalau mau sukses besar, kau harus mulai dari bawah. Orang sepertimu bisa jadi satpam di grup Halim saja. Sudah untung besar. Bu Yana sudah nafkahin kau selama 5 tahun. Jangan harap bisa ambil untung darinya lagi. Sudah selesaikan 9 tugas untuk perusahaanmu. Malah cuma jadi satpam. Total hutang kalian ke aku ada 1 triliun 78 miliar. Ditambah 5% saham. Kasih uangnya, aku pergi. Jangan-jangan kau mau bilang kau adalah bos misterius Ferdi itu. Kau mulai lagi. Bisakah kau jangan selalu berpikir menipu dan dapat hasil cuma-cuma? Bisa nggak jujur sedikit? Sudah kuduga kalian gak bakal percaya. Resepsionis di perusahaan kalian di mana? Panggil dia ke sini. Dia akan langsung tahu. Dia baru keluar. Kalian nggak ketemu. Hah? Menurutku kau nggak berani memanggilnya. Kalau enggak, aktingmu ketahuan. Sudahlah, ikut aku lapor ke satpam. Cewek ini kasar banget sih. Baju ini mahal banget. Cewek ini kok kasar banget. Kenalan dulu, aku direktur pemasaran grup Halim. Namaku Jenny. Ferry. Ternyata nggak bodoh lagi. Aku peringatkan kau, jangan ngomong sembarangan di kantor. Kalau aku sampai dengar gosip aneh, kau akan kena akibatnya. Direktur Jenny, gosip apa maksudmu? Gosip mesra dengan Bu Yana? Kau... Dasar memang orang nggak tahu malu. Aku masih harus kerja. Kalau Anda nggak ada urusan, silakan pulang. Hari ini aku ada tugas untukmu. Tugas apa? Grup Nanda ada utang dengan perusahaan kita. Kau pergi dan tagih ke mereka. Ada imbalannya nggak? Itu adalah tugas pokokmu. Kau minta imbalan lagi? Menagih utang bukan tugas pokok satpam, kan? Baiklah, gini saja. Kalau kau berhasil menagih, aku kasih 1% komisi. Enggak, 3%. Utang mereka ada berapa banyak? 20 miliar. 20 miliar? 3% komisi, artinya 600 juta. Kebetulan aku lagi butuh uang. Sekali dayung lewati 2-3 pulau. Baik? Kutunggu kau pulang sambil nangis. Jenny, pas banget kau datang. Aku kemarin diskusi dengan divisi hukum soal masalah grup Nanda. Aku sudah cari pengacara. Nanti kita tagih hutangnya. Yana, kenapa nggak kasih tahu lebih awal? Aku sudah kirim orang buat menagih. Kirim siapa? Cuma seorang karyawan. Gawat. Kalau sampai kenapa-napa bisa repot. Cepat suruh dia balik. Aku sudah selidiki. Grup Nanda itu berkolusi dengan sindikat gelap. Buktinya sudah kuserahkan ke polisi. Tinggal tunggu mereka beraksi. Aku akan cari dia sekarang. Setidaknya dia satpam. Mungkin bisa tahan sampai aku tiba.
Tuan Eko, soal promosi jabatan ini, Tuan Eko, soal promosi itu, Gampang. Asal kau melayaniku dengan baik, gak cuma promosi. Saham perusahaan pun bisa kuberikan beberapa persen. Lakukan hal begitu di kantor. Berani banget. Apa Tuan Eko ada? Ketuk-ketuk apa? Nggak lihat aku lagi sibuk. Tuan Eko ada nggak? Diam, berhenti ketuk pintu. Tuan Eko. Tuan Eko. Ketuk-ketuk apaan sih? Satpam sepertimu berani sekali ganggu urusanku. Kau dipecat. Kau nggak bisa dengar ya? Aku dikirim grup Halim untuk menagih hutang. Merusak suasana hatiku, masih berani minta uang. Cepat pergi dari sini, atau ku bacok sekarang juga. Tuan Eko, gampang sekali kau mau bacok orang. Berani sekali ya. Kau kira aku main-main? Hah? Kau mau uangnya? Aku kasih tahu. Jangan harap. Cepat pergi dari sini. Hutang harus dibayar, itu hukumnya. Suruh aku pergi. Kau belum ada hak itu. Bocah, kau berani bicara begitu padaku? Tuan Eko, selagi aku masih bicara baik-baik padamu, cepat kembalikan uangnya. Atau aku bisa bantu melenturkan ototmu. Hah? Bocah. Apa kepalamu terjepit pintu? Atau matamu buta? Hah? Kau nggak lihat? Aku preman. Masih minta uang. Aku nggak peduli kau preman dari mana. 20 miliar ini. Nggak mau kau bayar ya? Hah? Kau memang nggak tahu takut kalau nggak dihajar. Aku... Pergi kau. Bocah, kau cari mati. Siapa kau sebenarnya? Aku satpam. Ngelihat aku pakai seragam kerja. 20 miliar dari grup Halim. Kapan mau dibayar? Asal dapat utangnya, aku baru ada prestasi. Aku... Kak Eko! Kak Eko, kau baik-baik saja. Percuma bayar kalian nggak guna. Kau baru datang sekarang. Ayo. Hajar dia. Serah! Mau pergi? Mau kemana? Saudara, ampuni aku. Utang 20 miliar dari grup Halim pasti akan aku bayar asal kau mau lepaskan aku. Kalau gitu siapkan uangnya. Saudara, bagaimana kalau begini? Anda istirahat dulu di sini. Aku akan ke keuangan periksa tagihan. Paling lama 15 menit. Dalam 15 menit, aku jamin 20 miliar ini sampai di depan Anda. Baik. Tapi jangan coba main-main. Atau kau akan menyesal. Mana berani? Ayo. Aku sudah kasih tahu ke Haryo. Begitu ke Haryo datang, bocah grup Halim itu akan tamat. Berani ambil uang dariku, jangan harap. beraninya dia ganggu Anda. Bocah itu cari mati.
Di dunia preman ini siapa yang nggak tahu Anda dekat dengan bos asosiasi naga hitam? Gawat, rombongan besar gini, Ferry pasti dalam masalah. Kak Aryo, Anda akhirnya datang. Biar aku nyalakan. Kau tiap hari bikin masalah saja. Nanti kurangi kebiasaanmu ini. Baik, pasti aku kurangi. Tapi Kak Aryo, hari ini Anda harus bela aku. Katanya ada yang bikin rusuh di grup Nanda. Mana orangnya? Sekarang ada di ruanganku. Ayo ikut. Silahkan. Karyo, itu dia. Bocah ini orangnya. Bocah, aku kasih kesempatan ambil uang. Kenapa malah panggil orang lagi? Hah, kau sombong apa di sini? Hah? Kau tahu siapa orang di sampingku? Bukannya ini kenalanku? Karyo, cepat suruh anak buahmu tusuk dia. Maaf Kak Ferry. Maaf Kak Ferry. Orang ini anak buahmu. Bikin aku kesel banget. Serahkan padaku. Karyo. Cepat transfer uang utangnya ke akun grup Halim. Cepat. Cepat. Karyo, sudah aku transfer semua. Bilangnya sama aku. Hah? Berlutut. Minta maaf. Kak Ferry, aku salah. Aku mohon maafkan aku. Aku buta gak mengenalimu. Aku salah. Edi, Dimas. Siap. Potong jari bocah ini untukku. Jangan, Karyo. Maafkan aku, Karyo. Karyo, maafkan aku gak sengaja, Karyo. Gak sengaja? Tuan Ferry bisa sembarangan kau ganggu. Hah? Kalau hari ini gak kuajari, kau gak tahu cara jadi orang yang benar. Lakukan. Jangan. Sudahlah, urusanku juga sudah selesai. Aku pergi dulu. Kak Ferry, nanti katakan saja kalau ada urusan. Aku selalu siap membantu. Ngapain? Biarkan aku masuk. Aku direktur pemasaran grup Halim. Biarkan aku masuk. Ferry, Bu Jenny, kok Anda datang? aku mencarimu. Syukurlah kau nggak apa. Hei, lepaskan dia. Kau ini siapa? Berani perintah aku? Aku habisi kau! Aku habisi kau! Iya. Ferry, gak sangka kau punya kemampuan ini. Aku rasa kerja jadi satpam memang cocok untukmu. Uangnya aku dapatkan dan sudah masuk rekening perusahaan. Ayo. Kok kau bisa dapat uangnya? Gak akan aku kasih tahu. Hah? Hei! Hari ini kau berjasa besar untuk perusahaan. Komisi 3% yang telah aku janjikan sudah ditransfer ke rekeningmu. Tenang saja. Juniorku kok ada di sini? Kenapa? Aku akan balik ke kantor nanti. Ferry?
Cuma 2 juta. Percuma aku besarkan kau. Ayah, ini bahkan gajiku bulan lalu. Aku beneran gak ada uang lagi. Dengar ya, siapkan 60 juta untukku. Kasih beberapa hari lagi. Aku mana punya uang sebanyak itu. Gak peduli kau mau pinjam atau jual diri, kau harus kasih uang ini. Dengar gak? Aku gak percaya kau gak punya uang. Ayah, ini uang buat nyawa ibu. Dengar ya, gak boleh kurang sedikit pun. Cih, bangsat. Rena, kau baik-baik saja? Kak Ferry, kok kau di sini? Jangan-jangan kau juga diusir guru dari gunung. Orang ini siapa? Hampir ketahuan, dia ayahku. Ayahmu? Iya. Bukan, ini. Ayah, gimana keadaanmu? Kenapa dia memukulmu? Semua salahku, aku gak punya uang buat dia makan, minum, main perempuan dan judi. Jadi dia pukul aku. Sudah, jangan pura-pura lagi. Memang aku nggak mengenalimu. Cewek super kuat yang bisa kalahkan prajurit Naresh. Bisa takut apa? Jangan banyak omong. Antar dia ke rumah sakit dulu. Ayo. Kak Ferry, kayaknya kau pukulnya agak keras. Aku kan nggak tahu dia ayahmu. Yang mana keluarga pasiennya? Aku, dokter, ayahku gimana? Oh, orangnya nggak apa-apa. Kepala sedikit terluka dan sudah dijahit. Biaya rawat inap dan operasi totalnya 20 juta. Cepat dibayar. Dokter, tapi aku cuma punya 10 juta. Bisa nggak dikurangi? Ini nggak bisa. Minimal harus bayar 20 juta. Kalau gitu, obati setengah saja. Obati setengah di bagian atas saja. Biar dia bisa bicara. Ya, setengah saja, dokter. Apa kau sakit jiwa? Aku... Dokter, uangnya aku yang bayar. Adikku ini otaknya ada masalah. Aku mau tanya. Mau nggak daftarkan adikmu ke psikiatri? Otaknya memang agak bermasalah. Nggak usah. Aku bawa pulang dan kurung saja. Wah. Untung baru dapat komisi 600 juta. Kalau nggak ada uang. Kak Eri, ternyata kau lumayan kaya juga. Aku diusir guru dari gunung. Sudah 5 tahun aku kerja keras, tapi tetap miskin. Kau mau apa? Kak Eri, gimana kalau kau beli aku saja? Hah? Awalnya aku kira ibuku sudah mati sakit 10 tahun lalu. Ternyata setelah turun gunung baru tahu. Dennis ini yang selama ini sembunyikan ibuku. Jadi aku terpaksa dikendalikan dia. Kau mau aku ngapain? Temani aku main drama. Ayah, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Kau nggak apa-apa. Hei, dasar kau bocah. Kau berani pukul aku ya? Aduh. Ayah. Pergi kau. Main tangan sama anak sendiri. Apa gitu caramu jadi ayahnya? Dia anakku. Aku mau gimana? Ya terserah aku. Apa hubungannya denganmu? Pergi kau. Bayarin biaya rumah sakitku. Ayah, dia sudah bayar semua biayanya. Dia pukul aku parah gini. Biaya pengobatan saja nggak cukup. Masih ada ganti rugi mental, kehilangan kerja, biaya nutrisi. Ayah, jangan begitu. Pergi. Aku mau bicara sesuatu denganmu. Aku kasih kau sejumlah uang, tapi kau harus putus hubungan dengannya. Nggak boleh minta uang darinya lagi. Gimana? Uang?
Kau cuma satpam, bisa punya uang berapa? Sebut angkanya. $400 juta. Nggak boleh kurang. Kasih 400 juta, dia jadi punyamu. Terserah mau diapakan. Ayah! Tubuhnya, wajahnya, masih perawan pula. 400 juta, nggak mahal kok. Ayah! Baik. Aku ambil uang di bank buatmu sekarang. Tapi kau harus menepati janji. Dia nanti jadi orangku. Nggak ada hubungan denganmu lagi. Kau beneran punya? Dia satpam perusahaan besar. Gaji dan fasilitasnya beda. Nah, cuma 400 juta. Nggak bisa lebih lagi. Nanti semua dikasih untukmu. Baik, kasih uangnya dan dia jadi punyamu. Nanti nggak ada hubungan sama aku lagi. Oke. Dia punyamu. Bawa dia pergi. Ayah, uang ini simpan baik-baik buat obatin ibu ya. Ini uang hasil kerjaku sendiri. Ngapain buat dia? Sana, dia punyamu. Bawa pergi. Ayo. Ayah. Kau habisin uangku 400 juta. Kak Ferry, ngapain buru-buru? Lumayan bagus, sudah kena umpan. Sekarang kita ngapain? Sekarang tunggu saja di sini. Dia ambil uang darimu dan gak bisa dapat untung dariku. Dia pasti bakal cari ibuku. Oke, aku bantu. Kak Ferry. Rena, kau mau ngapain? Karena kau sudah beli aku, jadi mau diapain saja boleh. Aduh, Kak Ferry, tenang, aku gak bakal ngelawan. Udah, jangan main-main. Ada suara di sebelah. Kok kau nggak tahu malu banget? Lepaskan. Tolong, ada maling. Siapa yang nyuri? Tolong, tangkap maling. Lepaskan. Aku beli pakai Tolong. uang. Ini semua barang rumah sakit. Ambil sana. Belum pernah lihat pasien kayak gini. Tiang infus saja dicuri. Dasar nggak tahu malu. Memang nggak bisa merubah kebiasaan buruk. Aduh, jangan lihat lagi. Kejar. Kau Ferry kan? Bos kami ingin bertemu denganmu. Ayo, ikut kami. Bos kalian siapa? Memang pantas bertemu denganku. Waktunya sudah sore. Jangan ganggu jam kami pulang kerja. Lebih baik kalian cepat minggir. Jangan sampai ganggu urusanku. Atau ku antar ketemu Raja Neraka. Teman-teman, cewek ini lumayan cantik. Ikut bocah ini. Nanti wajahnya rusak, sayang. Hah, dasar pengecut. Malah sembunyi di belakang dia. Sayang, pacarmu gak berguna. Mending ikut aku. Biar nanti hidup enak. Nanti main bareng kami ya. Serang, bunuh dia. Serang. Jangan buang waktu. Mending kita cepat pergi. Halo? Bos, sampah itu kabur. Para sampah ini.
Bahkan gak bisa nangkap satpam kecil. Apa gunanya aku pakai kalian? Yana. Kau pura-pura suci. Tapi ujung-ujungnya tetap menyimpan gigolo. Dia di luar selingkuh sama cewek lain, kau nggak tahu. Masih direkrut jadi satpam. Cepat atau lambat, aku akan tekan kau di ranjang. Lihat kau masih bisa sombong atau enggak. Anak yang kau khawatirkan terus itu sudah kujual. Wanita hina ini, berani goda lelaki lain buat pukul aku. Dia hina sepertimu. Wanita hina kayak kalian pantas dapat nasib begini. Uang 400 juta ini cukup buat aku bersenang-senang. Kalau habis, aku minta lagi darinya. Aku bilang saja penyakitmu kambuh. Dia pasti akan kasih uangnya. Dia nggak tahu kalau kau sudah kubunuh dulu. Kau mau hidup bikin aku kesal. Jadi hantu masih mau nakutin aku, hah? Memang aku takut denganmu. Memang aku takut. Memang aku takut denganmu. Memang aku takut. Dennis, waktunya kau tebus dosamu. Kak Ferry, apa kau menemukan Dennis? Sudah. Baguslah. Begitu ketemu ibuku, pasti ku adili dia. Kak Ferry, apa ada petunjuk soal ibuku? Gimana caranya aku kasih tahu dia kalau ibu yang dicarinya dibunuh ayah kandungnya? Kak Ferry? Belum ketemu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan segera menemukan Tante. Tapi, aku masih mau mencari Dennis. Aku merasa nggak tenang. Nggak peduli mau paksa atau rayu, aku sudah nggak sabar. Rena, kau percaya nggak denganku? Aku pasti percaya. Kalau gitu, serahkan padaku. Dennis, ada yang melapor kau bunuh istri dan buang jasadnya. Ayo ikut kami. Kak Ferry, nggak sangka kau juga karyawan grup Halim. Tapi cuma satpam. Ceritanya panjang. Rupanya Kak Ferry kalah sama aku. Nggak apa-apa Kak, nanti aku yang menafkahimu. Cewek ini mikirin apa lagi? Nanti di perusahaan ini aku yang melindungimu. Tenang saja. Rena, bunga ini untukmu. Suka nggak? Rena, bunga ini untukmu. Suka nggak? Ini manajer Johnny dari pemasaran kan? Wah, manajer Johnny ganteng banget. Johnny, aku sudah kasih tahu, jangan bikin lagi denganku. Aku nggak tertarik denganmu. Rena, aku tahu kau nggak suka aku, tapi aku punya hak mengejarmu. Ini bunga untukmu. Tolong diterima. Nyebelin banget. Sudah dibilang aku nggak mau. Sudah ada orang yang kusuka. Orang yang disuka? Siapa? Di seluruh perusahaan ini, apa masih ada yang lebih hebat dari aku?
Kau orang luar, ngapain banyak urus? Kalau Rena bilang gak suka, ya jangan ganggu dia lagi. Kau cuma satpam. Kau pikir kau siapa berani bicara begitu padaku? Cewek yang kusuka harus jadi punyaku. Aku gak peduli siapa kau. Rena pacarku. Bu Yana. Wah, rame banget. Bu Yana, satpam ini gak kerja, malah bikin rusuh. Bu Yana, dia pacarku. Joni yang mulai ganggu aku duluan. Dia beneran gak bikin rusuh. Bu Yana, tolong jangan pecat dia. Dia pacarmu? Gawat. Iya, dia pacarku. Dia pacarmu? Lagi pula kau juga benci padaku. Harusnya gak marah karena hal ini kan? Memang kenapa kalau iya? Memang kenapa kalau bukan? Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu pada Bu Yana, ha? Joni! Ku peringatkan kau, jangan sentuh Jangan sentuh pacarku. Astaga, Rena biasanya terlihat lemah lembut. Gak sangka kalau bertindak jadi galak. Ini yang namanya menyerang demi cinta. Bangsat, beraninya memukulku. Hentikan. Kalau berani sentuh, ku pecat dari grup Halim. Bu Yana, si Jalang ini yang duluan pukul. Pak Joni, Rena sudah punya pacar. Kenapa kau masih mengganggunya? Soal ini kau yang salah duluan. Pergi dan tulis laporan introspeksi. Aku difitnah, Bu Yana. Ini perintah. Baik. Lalu kalian berdua. Dalam 10 menit, temui aku di kantor. Ingat baik-baik. Ayo. Ferry, bukankah kau harus memberiku penjelasan? Ferry, kau hebat ya. Bisa dapat pacar di luar yang cantik dan manis. Sayang, kau cemburu? Pertama, aku bukan istrimu. Kedua, aku juga gak cemburu. Ketiga, ini soal prinsip. Walaupun kita bukan suami istri sungguhan, tapi yang melekat padamu adalah gelar suami Yana. Diam-diam mencari wanita di luar, itu melanggar perjanjian. Sudahlah, jangan cemburu lagi. Rena itu cuma adikku. Tadi aku cuma menolongnya. Kalau nggak percaya, dengar pembelaanku. Gak usah. Beneran marah? Aku gak marah. Jangan pura-pura, kau marah. Ferry, mulai besok, jadilah pengawalku. Apa? Kenapa? Suruh kau ikut aku seharian sebagai pengawalku. Kau keberatan? Jadi pengawalmu juga bisa saja. Ada syaratnya. Oke, katakanlah. Pertama, kau nggak boleh mengekangku. Kedua, kau nggak boleh suruh yang enggak. Oke, tapi aku harap kau bisa lebih menghormatiku. Lagi pula sekarang, kita masih suami istri. Di luar jangan menarik perhatian ke wanita nggak jelas. Termasuk adikmu itu. Bu Yana, kau ternyata cemburu ya? Siapa yang cemburu? Kau jangan berhayal. Pergi sana. Jangan-jangan dia di luar benar-benar selingkuh. Peduli apa aku? Aku kan gak suka dia. Bu Yana. Aku langsung tanya saja, jujur padaku. Apa Ferry benar pacarmu? Betul, dia pacarku. Ferry sudah bilang padaku, kau hanya adiknya. Dia bilang begitu pada Anda? Kalau begitu, Bu Yana, apa hubungan Anda dengan kakakku? Ini pantas kau tanyakan. Keluar. Tampaknya hubungan kakak dan Bu Yana sangat dekat. Aku isengin dulu. Bu Yana, walaupun aku sekarang adiknya, tapi nanti dia pasti jadi pacarku. Kau menyukainya?
Sangat suka. Di hatiku, dia adalah pria paling sempurna. Gak ada yang bisa menandinginya. Bu Rena, walaupun aku gak mau mengecewakanmu, tapi kamu harus tahu yang sebenarnya. Ferry adalah suamiku. Apa? Aduh, kenapa aku seperti klaim hak milik? Ngapain lihat aku begitu? Kak, kau gak berniat cari peri kecil dulumu itu? Peri kecil? Iya. Namamu siapa? Kau juga diculik ya? Aku bawa kau pulang bareng ya? Lepaskan kakak! Lepaskan! Aku mau bawa dia pulang! Lepaskan! Tubuh ini punya ikatan emosi denganku. Tapi jiwaku baru kembali. Beberapa hal masih belum bisa kuingat. Sepertinya aku harus cari gadis kecil ini. Seperti ada hal penting yang kulupa. Apa itu? Kau kenapa, Kak? Nggak apa-apa. Kenapa kau tanya ini? Bu Yana bilang kau suaminya. Ada beberapa hal yang nggak bisa kujelaskan padamu. Kak, kau kan sudah janji. Kalau nggak cari peri kecil dulumu itu, kau akan prioritaskan aku. Ternyata memang gak setia dan gak tahu diri. Ada ya? Ada. Di kantor dilarang keras pacaran antar staf. Bu Rena, kau jangan tertipu sama orang ini. Dia cuma penipu brengsek. Lebih baik kau jauhi dia. Tapi aku tetap merasa dia pria terbaik semasa hidupku. Kau kenapa nggak dengar nasihat? Sudahlah, terserah kau. Dibodohi juga salahmu sendiri. Kak, kau apain dia? Aku nggak tahu. Sejak aku masuk perusahaan, dia sudah sinis padaku. Ku kasih tahu ya, Bu Jenny ini terkenal sebagai iblis betina. Banyak banget siasatnya buat susahin orang. Kau jaga dirimu. Ayo. Apa? Pengawal? Kenapa kau membiarkannya jadi pengawalmu? Yana, kau benar-benar gak waras. Jenny, soal ini sudah kupertimbangkan. Kau tenang saja. Ada yang ganggu pikiranmu? Tentu soal orang tuaku mendesakku menikah. Ditambah lagi si Fajri yang nempel terus. Menyebalkan. Si Fajri lagi. Paman dan Tante masih belum menyerah nikahin kau dengan dia. Mereka ingin dekati asosiasi naga hitam. Lalu Fajri wakil ketua asosiasinya. Mana mungkin mereka melepaskannya? Aku sudah membayangkan kehidupan sengsaraku setelah nikah nanti. Jenny, gimana kalau kali ini kau yang inisiatif? Bawa pacar. Biar Fajri kesal. Pakai pemain bayaran lagi? Sebelumnya kita sudah gagal. Fajri juga nggak bodoh. Kalau kali ini dia emosi, orang itu bisa celaka. Cari yang lebih tangguh, beres kan? Yang lebih tangguh? Bunuh kau! Si Ferry sepertinya lumayan jago. Kau bilang, Ferry? Enggak. Dia kan suamimu. Mana mungkin ku rebut priamu. Kami cuma suami istri palsu. Menurutku dia oke. Tapi aku baru saja memakinya. Ku bantu kau. Apa? Kau suruh aku jadi pacar iblis betina ini? Kenapa? Jadi pacarku bikin kau malu? Pura-pura saja. Iya juga. Hubungan kami saja palsu juga. Nambah satu pacar palsu lagi, nggak masalah. Ayo, pacarku. Ku peringatkan kau, malam ini jangan banyak omong. Semuanya ikuti perintahku. Tentu saja, aku, Ferry, paling nurut sama pacar. Ferry brengsek. Ferry, hari ini Bu Yana mengutusmu artinya kau orangku. Lebih baik nurut padaku. Orangmu apaan? Kayak kita punya hubungan gelap saja. Tenang saja, aku akan bayar kau. Dibayar berapa?
Dibayar berapa? 400 juta. Gampang itu. Tapi pria di sekitarmu ada banyak. Kenapa harus aku? Jangan-jangan kau menyukaiku. Aku menyukaimu. Minta dikuliti ya kau. Baik. Kuperingatkan kau. Kalau gagal acting, gak ku ampuni kau. Jenny sudah datang. Ini siapa? Ini pacarku. Omong kosong. Kenapa kau bawa pria nggak jelas ke hadapan kami? Jenny, lihat ayahmu jadi marah. Cepat minta maaf ke ayahmu dan Tuan Fajri. Aduh kau, kenapa malah bengong? Siapa orang tuaku? Halo Paman, Tante. Aku pacarnya Jenny. Namaku Ferry. Kau? Siapa yang kau panggil Paman? Jenny, jangan bercanda. Kau punya pacar? Masa nggak tahu? Kenapa? Aku punya pacar, harus lapor ke Tuan Fajri. Jangan-jangan Tuan Fajri juga mau jadi imam comblang. Tuan Fajri, orang ini pasti pemain bayaran. Anda juga tahu kalau Jenny selalu fokus pada Anda. Benar Tuan Fajri. Hari ini juga hari baik untuk bahas pernikahan Anda dan Jenny. Jangan sampai dirusak oleh orang gak jelas. Jenny, kau mau cari orang buat pura-pura jadi pacar, juga carilah yang layak. Orang macam ini, sekilas saja kelihatan palsu. Aku nggak pernah lihat kau. Kau pasti bukan dari kalangan kami ya? Hubunganku dan Jenny nggak perlu menipu siapapun. Diam kau. Ini bukan tempatmu bicara. Pergi sana. Aku nggak percaya. Jenny bisa lepas dari aku, wakil ketua Asosiasi Naga Hitam, buat suka sama sampah sepertimu. Sudah kuduga bakal ketahuan. Betul. Iya. Kau mau ngapain? Aku harus berkorban, baru mereka bakal percaya. Begini ya keluarga Suhan perlakukan orang Asosiasi Naga Hitam. Oke. Sepertinya hubungan keluarga Suhan dan Asosiasi Naga Hitam sudah berakhir. Jenny! Apa di matamu masih menganggapku ayahmu? Masih, tapi sekarang di mataku hanya ada pacarku. Jenny? Tuan Ferry, Jenny orangnya keras. Kau bisa menaklukkannya. Pasti punya kemampuan. Tuan Fajri bercanda. Perasaan antara pria dan wanita kalau disebut menaklukkan terkesan rendahan. Mendengar ucapan Tuan Ferry, sepertinya statusmu juga dari kalangan atas. Boleh tahu, kau dari mana? Aku pengawal Presiden Grup Halim, Buyana. Pengawal? Tapi aku punya satu identitas lagi. Identitas apa lagi? Anggota penting Asosiasi Naga Hitam. Identitas apa lagi? Anggota penting Asosiasi Naga Hitam. Anggota penting Asosiasi Naga Hitam? Aku wakil ketua Asosiasi Naga Hitam. Kenapa nggak pernah lihat kau? Itu karena kau kurang gaul. Dasar kampungan. Kau paling cuma bawahan Asosiasi Naga Hitam. Ya, beraninya pamer kuasa Asosiasi Naga Hitam buat menipu atasanmu sendiri. Ku kasih tahu kau, apa itu hormat? Hentikan! Fajri, kau jangan keterlaluan. Ferry itu pacarku. Barusan aku belum siap. Ayo, kita lanjutkan. Ilmu yang cuma setengah-setengah juga berani lancang di hadapanku. Lepaskan aku. Kau tahu aku siapa? Aku wakil ketua Asosiasi Naga Hitam. Orang kampungan sepertimu berani begini padaku. Cepat lepaskan Tuan Fajri. Jenny, kenapa kau cari pacar yang kelakuannya begini? Lebih baik aku nikah sama Ferry daripada bersama dengan Fajri. Kau? Jenny, omonganmu ini, ku jamin kau akan menyesal. Keluarga Suhan bersiaplah, dibalas oleh Asosiasi Naga Hitam. Keluarga Suhan bersiaplah, dibalas oleh Asosiasi Naga Hitam. Tuan Fajri! Tuan Fajri! Mahen kau gak apa-apa? Anak durhaka. Dasar kau anak durhaka. Sekarang kau puas. Keluarga Suhan akan hancur karena kau. Ayah kau nggak apa-apa? Pergi. Jenny, kau hari ini keterlaluan. Kau mau bikin aku tewas karena emosi. Pergilah ke kediaman Joan buat minta maaf ke Tuan Fajri.
Kalau enggak, jangan pernah kembali lagi. Pergi sana. Sudah sampai. Apa orang tuamu nggak akan menyusahkanmu? Mana mungkin. Gimana pun mereka orang tuaku. Ferry, terima kasih buat hari ini. Kau memang orang baik. Ferry, terima kasih buat hari ini. Kau memang orang baik. Maksudmu? Ferry, kau sudah pulang. Kau memang orang baik. Celaka. Jenny akan kena masalah. Aku pergi menolongnya. Tunggu. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Bikin malu aku. Tapi akhirnya datang sendiri. Buat menghiburku. Tuan Fajri, aku setuju menikah denganmu. Lepaskan keluarga Suhan. Tapi sekarang aku nggak mau menikahimu. Kau cuma jalang murahan. Punya hak apa buat ajuin syarat? Fajri, kau bajingan! Cuma segini kemampuanmu. Gak tahu diri. Fajri, kau boleh perlakukan sesukamu, tapi lepaskan orang tuaku. Akhirnya kau juga memohon padaku. Siapa yang bilang mati pun gak akan menikah denganku, ha? Mana harga dirimu? Apa itu? Nanti aku datang melayanimu lagi, ha? Siapa? Siapa? Cari mati ya? Beraninya meledakkan kediaman Joan? Dasar brengsek. Aku belum perhitungan denganmu. Kau malah datang sendiri. Kau yang ledakan. Bocah, aku atasanmu. Ketua. Mana Jenny? Wanita itu sudah aku mainkan. Sekarang dia orangku. Cari maut. Ketua, bajingan ini pura-pura jadi asosiasi naga hitam. Sekarang juga memukulku. Cepat bunuh dia. Kalau nggak, di mana harga diri asosiasi naga hitam? Brengsek. Dasar buta. Dia adalah ketua baru asosiasi naga hitam. Kau itu siapa? Beraninya melawan orang sepenting dia. Kau diusir dari asosiasi naga hitam. Asosiasi naga hitam resmi mengeluarkan perintah pemblokiran keluarga Juan. Kak Ferry, Tuan Ferry, ini salahku. Bisa-bisanya aku nggak kenalin kau. Mohon maafkan aku kali ini. Nona Jenny, nggak aku sentuh sedikit pun. Wanita Anda, sebesar apapun nyaliku juga nggak berani. Ini salahku, Kak. Lihatlah. Ferry. Aku hari ini sudah siap mengakhiri hidup. Kukira nggak akan ada yang datang menolongku. Sudah. Semuanya baik-baik saja. Ayo pergi. Bu Yana, apa kau butuh layanan penghangat kasur? Aku dengan senang hati akan melayanimu. Kau sudah antar Jenny pulang. Kenapa kau tahu? Siapa yang bikin kau kesal lagi? Ferry sialan. Aryo sialan. Mereka pikir aku nggak ada pendukung. Pengawal! Siap. Segera kabari Tuan Hendra bahwa Yana dan si Ferry brengsek sudah bersama. Baik. Si Ferry ini, bahkan asosiasi naga hitam harus tunduk pada Tuan Hendra. Soal merebut wanitaku ya sudahlah. Kalau wanita Tuan Hendra berani kau rebut juga, ini namanya cari mati.
Sepertinya asosiasi naga hitam merosot. Bisa-bisanya mencari orang dengan asal-usul gak jelas jadi ketua. Sudah saatnya mengambil alih asosiasi naga hitam. Tuan Hendra, perlu aku bantu menyingkirkannya? Gak perlu. Anak ibu bodoh keluarga Hasan itu sudah saatnya dimanfaatkan. Yana, beraninya diam-diam mencari pria. Sangat gak patuh. Hah? Kau suruh aku jadi pengawal atau asisten? Kurasa kau cuma bisa bekerja begini. Nggak apa-apa, asal gaji dibayar tepat waktu. Suruh apa aja boleh. Kau punya hubungan apa sama Asosiasi Naga Hitam? Kau punya hubungan apa sama Asosiasi Naga Hitam? Nggak ada. Terus kenapa tadi malam? Ke kediaman Joan. Enggak. Bu Yana, ibu dan adik Anda datang. Yana, perusahaanmu ini pengelolaannya sangat buruk. Di perusahaan anakku, aku sebagai ibunya datang melihat saja beraninya dihalangi. Iya, bajingan yang memandang orang rendah seperti ini harusnya dipecat. Mereka kali ini pasti datang untuk menyuruh Yana tinggalin Ferry. Mereka berdua memang gak ada perasaan, juga gak direstui. Jadi, aku masih ada kesempatan kan? Sampah sepertinya punya hak apa seruangan dengan nona sepertiku? Kalau nggak sudi pergi sana. Wina, masalah hari ini juga ada hubungannya dengan Tuan Ferry. Kebetulan dia ada di sini. Sebenarnya kamu ngomong apa? Yana, Tuan Hendra sudah pulang. Dia juga sengaja memintaku membawa ini untukmu. Ini adalah gelang giok pusaka untuk istri keluarga Guna. Tuan Hendra tulus padamu. Jangan sampai kau sia-siakan. Kalau pria sepertinya harus dibuang, ya dibuang. Kalau kau malu buat ngomong, biar ibu bantu. Biar ibu bantu. Cuma sampah begini. Apa yang perlu dibanggain? Sampah begini. Masih dikeluarin buat dipamerin. Brengsek, kau tahu gelang ini harganya berapa? Nyawamu saja nggak cukup buat ganti. Tamatlah riwayatmu. Buat salah pada keluarga Guna, kakakku juga nggak akan bisa melindungimu. Lihat baik-baik. Ini barang palsu dari plastik. Keluarga Guna yang kalian puja itu, anggap sampah begini sebagai pusaka keluarga. Dasar buta. Ini beneran palsu. Gak mungkin. Pasti Tuan Hendra salah ambil. Ferry, kau jangan coba fitnah Tuan Hendra. Dia itu orang yang seumur hidupmu gak akan bisa kau kejar. Apa hakmu menghakiminya? Ku bawa kau ke hadapan Tuan Hendra buat minta maaf. Kau mau ngapain? Ku bawa kau ke hadapan Tuan Hendra buat minta maaf. Kau mau ngapain? Wina, jangan gegabah. Ibu, dia hancurin harta keluarga Guna. Bisa-bisa kita kena getahnya juga. Tuan Hendra bijak. Mana mungkin asal tuduh kita. Yana, aku jujur saja. Tuan Hendra sudah tahu soal Ferry. Dan minta kau sudahi dalam sehari. Kalau enggak, dia sendiri yang akan bertindak. Cara Tuan Hendra, kau juga tahu. Tenang saja, aku kan pengawalmu. Ini 4 miliar. Tinggalkan Yana dengan sukarela. Uang ini cukup buat sisa hidupmu. Cuma 4 miliar. Mana cukup buat aku? Kau... Yana, lihat pria pilihanmu. Dia cuma pria mata duitan. Gak ada apa-apanya dibanding Tuan Hendra. Katakan, mau berapa? Paling enggak 40 miliar. Kau serakah banget ya. Kenapa? Nggak punya.
Kalau nggak punya jangan buang waktu. Kau cari mati. Baik, aku setuju. Ibu, kau gila. Itu 40 miliar. Tunggu kakakmu nikah sama keluarga Guna. Segini cuma recehan. Ini 40 miliar. Simpan baik-baik. Beneran buat aku? Iya. Kau lihat kan? Sudah kubilang dari dulu, dia cuma incar uangmu. Oh. Perjodohan keluarga kita dan keluarga Guna pasti terlaksana. Persiapkan dirimu untuk menikah. Ferry, kau demi 40 miliar mau jual aku. Terima kasih banyak ya. Kau terlalu murah hati. Terima kasih. Pergi kau. Yana, ibumu terlalu murah hati. Kasih aku 40 miliar. Kita bagi 2 ya. Anggap saja kado pernikahan kita. Maksudmu apa? Aku kasih uang buat tinggalin Yana. Barusan aku tanya kau, uangnya apa untukku? Aku nggak janji mau ninggalin Yana. Karena kau setuju kasih uangnya padaku. Ya terpaksa aku terima. Karena kau setuju kasih uangnya padaku, ya terpaksa aku terima. Ibu. Yana, Tuan Hendra nggak bakal izinin ada pria manapun di sampingmu. Tujuanku datang kali ini cuma buat kasih tahu kau. Hendra mengajakmu makan besok malam. Kalau kau nggak pergi, tanggung sendiri akibatnya. Siapa yang janji ya dia yang pergi. Lagi pula aku nggak bakal pergi. Bukan kau yang tentuin. Atau kau mau lihat grup Halim peninggalan ayahmu hancur di tanganmu? Ini urusan kami. Sama kau nggak ada hubungannya. Kami nggak akan tahan acara makan malam kalian. Dasar lancang. Jangan keterlaluan. Kembalikan kartu ATM-ku. Tadi masih bilang dirinya orang kelas atas. Kenapa? Sekarang mau ingkar janji. Pantas saja kau jual putrimu buat cari muka. Pantas saja kau jual putrimu buat cari muka sama orang berkuasa. Kau cuma seorang pengawal rendahan. Beraninya memaki ibuku? Kau pengawal? Kurasa kau itu cuma seorang gigolo lemah. Berani lawan pengawalku. Kalau takut atau kalah, mending pergi dari pandangan kami. Cuma dia. Nggak layak. Jason ini juara tinju bawah tanah. Jangan-jangan kau takut. Kalau takut, cepat sujud ke ibuku 3 kali. Higolo, sebenarnya kau dalam hati ketakutan banget kan? Tenang saja, kalau suasana hatiku bagus, akan kutinggalkan mayatmu utuh. Dia kan juara. Tenang saja, suamimu ini jago banget. Higolo ini masih berani pamer di hadapanku. Pukulanku sangat cepat. Nanti kalau kau tewas, aku gak peduli. Hiya. Hiya. Tanganku. Kau tahu aku bayar berapa buat sewa juara tinju ini? Kau malah bikin dia cacat. Beraninya kau pukul putriku. Aku nggak pernah bilang aku nggak pukul wanita. Mau ku tambah berapa tamperan lagi? Kau cuma peliharaan putriku. Lawan aku nggak masalah, malah berani pukul Wina juga. Ku bunuh kau. Satpam mana? Cepat kemari, bunuh binatang ini. Kau mau ngapain? Bu Mona, kusarankan kau bicara yang baik. Bajingan, ku bunuh kau. Lepaskan, Ibu. Ibu.
Tampaknya aku jadi terlalu lembut saat turun ke dunia manusia. Bahkan sebut kecil sepertimu berani lancang padaku. Ibu. Bawa orang-orangmu. Pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Maaf, nggak bisa kutahan. Terlanjur main tangan. Brengsek. Mau kubunuh dia. Ibu, cepat utus orang untuk membunuhnya. Halo, Pak Heri. Cepat carikan aku beberapa orang untuk bunuh seseorang. Baik, Bu. Ferry, kau jangan asal main tangan lagi ya. Nanti kalau bermasalah, malah aku yang harus beresin kekacauannya. Bu Yana, aku bukan buat masalah. Mereka yang duluan menggangguku. Kalau nggak kupukuli, hatiku nggak bakal tenang. Apa kau nggak mau pukul mereka juga? Kau ngapain? Ini apa? Yana, nanti kalau dengar suara apapun, jangan keluar. Tapi, Ferry... Tenang saja, aku ada di sini. Ferry! 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 Ferry, buka pintunya! Teman dari jauh. Nggak menampakkan diri, itu nggak sopan. Ferry! Ferry! Ferry, buka pintunya! Ferry, buka pintunya! Ferry! Kenapa nggak kedengaran apapun? Kenapa kedap suara? Ferry! Pasti Mona utus orang buat balas dendam ke Ferry. Ferry, dia nggak dalam bahaya kan? Aku salut padamu, bocah. Bernyali banget. Tahu kita datang, malah nggak kabur. Ini rumahku. Ngapain aku kabur? Bocah. Entah kau beneran bodoh atau pura-pura bodoh. Kau cari mati ya? Mona yang mengutus kalian kan? Sudah mau tewas, masih banyak omong. Jangan banyak omong lagi. Cepat serang. Bu Mona masih menunggu kabar kita. Mana orangnya? Lari kemana? Mana orangnya? Di sini. Serang! Aku tanya kau beberapa pertanyaan. Jawab dengan jujur. Kalau enggak, kubunuh kau. Ampun, tanyakan saja. Mona utus berapa orang untuk membunuhku? Hanya kami berempat. Cuma menyerangku saja, nggak ke Yana. Iya, dia sengaja berpesan agar kami nggak lukai wajah Bu Yana. Pertanyaanku selesai. Telepon Mona. Baik, aku telepon sekarang. Kami hanya ikuti perintah. Kalau enggak, kami juga nggak berani mengganggumu. Telepon. Halo, sudah beres belum? Tentu saja belum beres. Mona, pembunuh yang kau utus sudah kubunuh. Kenapa malah kau? Ya, ini aku. Mona, nggak perlu banyak ngomong. Aku ini orangnya adil. Kalau kau utus orang untuk membunuhku lagi, aku terpaksa membalasnya ke Wina. Kau berani sentuh putriku, kubuat kau tewas mengenaskan. Oh ya? Kujamin, kau akan tewas duluan daripada aku.
Rena, tolong bantu aku urus beberapa mayat. Baik, Kak. Bu Mona, ada apa? Pergi sana. Very sialan. Aku terlalu meremehkanmu. Hah. Aku nggak bisa melawanmu. Tapi pasti ada yang bisa. Ferry? Ferry, apa itu kau? Bu Yana. Ferry, kau? Bu Yana, kalau benar ada bahaya, kau jongkok buat apa? Kau gila ya? Bisa nggak? Pergi kau. Bu Yana. Bu Yana. Pergi sana. Pergi kau. Rena, kau datang. Bikin masalah. Mau aku bantu beresin? Nggak apa-apa. Aku aja. Ferry, kau ngapain? Nggak apa-apa. Istirahatlah sana. Aku cuma mau tanya. Kau nggak apa-apa kan? Kau khawatirkan aku. Cih, jangan mimpi. Ibu. Ibu. Rena, kecepatanmu urus mayat semakin cepat ya. Memang seperti aku dulu. Kak. Ibuku sudah meninggal. Rena. Bajingan itu di mana? Aku mau bunuh dia. Rena, jangan gegabah. Biarkan dia mendekam di penjara. Itu sudah hukuman terberat baginya. Kau benar. Lengwas terlalu bagus untuknya. Aku mau dia hidup sengsara. Rena. Rena, soal ibumu serahkan padaku. Gimana pun Dennis ayahmu. Bahkan kalau dia dibunuh, kau juga nggak akan senang. Tenang saja, pasti akan kubuat dia menanggung akibatnya. Kak. Yana, apa kau suka Ferry? Mana mungkin aku suka dia. Aku nampung dia cuma karena namanya Ferry. Sekedar manfaatin nama Kak Ferryku. Sungguh? Aku kejar dia ya? Kau suka dia? Sudah kupikirkan. Kalau kau suka dia, aku gak bakal rebut. Tapi kalian sama-sama gak ada rasa, aku bakal perjuangin dia. Sama-sama gak ada rasa. Dia bilang begitu padamu. Apa katamu? Nggak ada. Lanjutkan kesibukanmu. Aku mau kerja. Oke. Mana mungkin aku suka dia.
Aku nampung dia cuma karena namanya Ferry, sekedar manfaatin nama Kak Ferryku. Apa hanya karena namaku Ferry? Ferry, mulai sekarang kau kembali jadi satpam saja. Gak perlu ikut aku lagi. Nggak perlu. 10 tugas grup Halim, sudah 9 yang selesai. Sekarang tinggal 1 lagi. Aku akan bantu kau cari Kak Ferrymu. Lalu semua urusan antara kita, semua selesai. Kupikir kau akan berubah. Ternyata kau hanya bermulut manis omong kosong. Nama Tuan Ferdi itu bisa kau pakai seenaknya. Kau gak pernah belajar dari kesalahan. Sudahlah, nanti resepsionis balik, kau juga akan tahu semuanya. Nggak perlu kujelasin. Hari ini aku datang buat mengundurkan diri. Selain itu, malam ini aku akan berkemas dan pindah dari rumahmu. Kau bahkan gak ada kesempatan buat masuk grup Halim. Kalau bukan karena aku, kau bahkan gak bisa mengundurkan diri. Ferry, dasar brengsek. Datang pergi seenaknya. Kau anggap grup Halim apa? Gimana ini? Sudah 2 hari, tapi bayangan Tuan Ferdi nggak ketemu juga. Kalau begini terus, gimana lapornya ke Bu Yana? Aku nggak beneran harus mundur, kan? Tuan Ferdi? Ternyata kamu. Tuan Ferdi, aku sudah 3 hari cari kau. Ternyata kau sudah masuk perusahaan kami. Kenapa Bu Yana nggak bilang padaku? Aku sudah mengundurkan diri. Kenapa bisa? Bu Yana sangat menghargaimu. Tuan Ferdi, apa nama aslimu itu? Ferry? Kau tanyakan sendiri padanya. Tuan Ferdi! Sasa, Tuan Ferdi sudah ketemu. Yana, kenapa kau pecat Ferry? Dia sendiri yang mau mengundurkan diri. Lagian, dari awal dia memang gak pantas masuk grup Halim. Bu Jenny, kau jangan emosi. Baik, Bu Yana. Bu Yana, kenapa Tuan Ferdi kau pecat juga? Ferdi? Dia gak datang ke perusahaan. Mana mungkin? Barusan aku ketemu dia di depan. Katanya dia sudah mengundurkan diri. Sisanya minta aku tanya padamu. Bu Yana, jadi Ferry yang dipecat itu Ferdi. Mereka orang yang sama. Apa? Enggak. Gak mungkin. Dia jadi bodoh selama 5 tahun. Dan kubiayai selama 5 tahun. Gak mungkin. Gak mungkin dia bisa sehebat itu. Pantas malam itu, dia bisa suruh ketua asosiasi. Kau yakin ya kau lihat barusan itu Ferdi? Aku gak mungkin salah lihat, Bu Yana. Aku cari dia. Sudah selarut ini, wanita ini belum pulang juga. Sudahlah, ku bantu kau untuk terakhir kalinya. Jimat ini bisa menahan 1 kali dari bahaya mematikan. Nanti aku bantu kau cari Kak Ferry yang kau cari. Aku nggak akan berutang lagi padamu. Dasar wanita nggak punya selera.
Karena aku pergi, barang ini harusnya kembali ke pemiliknya. Nggak tahu wanita ini ambil ini buat apa. Ternyata putri orang terkaya, aku bunuh kau. Kak, terima kasih sudah menolongku. Ini untuk kau makan. Aku bawa kau pulang ya. Lepaskan kakak. Lepaskan, aku mau bawa dia pulang. Lepaskan. Lepaskan, aku mau bawa dia pulang. Namaku Ferry. Lepaskan dia. Ternyata kau, Yana. Sudah 10 tahun aku mencarimu. Energi cincin ini mengembalikan semua ingatanku. Ternyata aku Ferry yang kau cari. Sedekat ini, kita malah nggak saling kenal. Halo? Yana, Ferry yang kau cari itu aku. 10 tahun ini aku terus mencarimu. Yana? Yana? Kenapa kau nggak jawab? Ferry, Yana hilang. Ponselnya juga nggak dibawa. Dia hilang di mana? Sudah berapa lama? Ada yang dicurigai? Siang tadi dia bilang mau cari kau lalu nggak bisa dihubungi lagi. Sudah sekitar 5 jam berlalu. Aku curiga keluarga Guna pelakunya. Karena keluarga Guna baru saja datang. Aku mengerti. Yana, Ferry yang kau cari itu aku. 10 tahun ini juga aku terus mencarimu. Yana, akhirnya Ferrymu ketemu. Rena, aku mau secepatnya dapat info keluarga Guna, termasuk keberadaan Yana. Baik. Yana, gak perlu kau tahan lagi. Racunmu ini cuma bisa diatasi oleh pria. Asal kau memohon, ku tolong kau. Gimana? Tewas pun gak akan kubiarkan kau menyentuhku. Kau nunggu Ferry tolongin kau ya? Aku tahu dia lumayan. Sayangnya, dia berhadapan denganku, Hendra. Aku juga lagi tunggu dia datang. Di sini sudah kupasang jebakan. Aku mau kau lihat sendiri. Dia disiksa olehku. Jangan lakukan itu. Bisa saja. Tuan Hendra, kumohon. Kumohon padamu. Yana, ini pertama kali kau memohon padaku. Tapi kau bikin aku kesal. Hah? Makin kau pedulin dia, makin ingin ku bunuh. Wanita pilihanku pasti jadi milikku. Belum tentu. Ferry. Bocah, kau lebih lamban dari dugaanku. Ferry, di sini ada jebakan. Cepat pergi, Ferry. Yana, ku beri kau kesempatan. Asal kau memohon padaku, aku bisa tinggalkan mayatnya utuh. Gimana? Kumohon padamu. Bocah. Kau benar-benar pengecut. Wanita sendiri saja nggak bisa dilindungi. Oh ya? Kau berani memukulku? Aku ini tuan muda keluarga Guna. Ferry, keluarga Guna bukan tandinganmu. Cepat pergi. Keluarga mereka punya seorang kultivator. Manusia biasa berani ganggu keluarga Guna.
Benar-benar cari mati kau. Roni! Roni, tolong aku! Hah? Tolong aku, Roni! Ini kenapa? Roni? Roni! Maksudmu dia? Hah? Roni? Kau apain, Roni? Cuma sampah. Beraninya menghalangiku. Aku perintahkan kau, keluarga Guna. Satu pun jangan tersisa. Aku patuh. Roni, kau ngapain? Kau kan penasehat keluarga Guna, Roni. Siapa suruh keluarga Guna cari masalah ke orang yang gak boleh diganggu? Mati saja sendiri, jangan ajak aku. Tunggu. Aku mau dia yang mati terakhir. Dan lihat sendiri keluarga Guna hancur. Baik. Yana, Ferry, Yana, kau baik-baik saja? Ferry, tolong aku. Yana, mulai sekarang kau istriku.